Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, seperti biasa saya Muhammad Abdil Ebi Khoidir dengan NIM 2024-02-004 dari kelas Ekonomi Pembangunan 4A dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Mamuju. Seperti biasa, saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3 yang bertema Ibadah Maliyah. Ibadah maliyah adalah kajian yang memahami konsep, praktik, urgensi, dan makna spiritual maliyah, ibadah maliyah dalam kehidupan umat muslim. Presentasi kali ini menunjukkan untuk remaja hingga dewasa yang mengikuti pengajian atau komunitas yang bertujuan memberi pemahaman mendalam, praktis, dan aplikatif. Adapun agenda kajian atau subtema dari presentasi ini, yang pertama adalah ada pengertian, macam-macam ibadah, urgensi, hikmah, dan makna sosial. Pengertian yang menjelaskan istilah cakupan dan sumber-sumber syariat yang mendasari ibadah maliyah. Macam-macam seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan bantuan sosial, definisi dan karakteristik masing-masing. Urgensi yang mana mengapa ia penting bagi individu, keluarga, dan masyarakat dengan dampak hukum dan sosial. Hikmah, manfaat spiritual, psikologis, ekonomi, dan moral bagi mereka yang melaksanakannya, serta makna sosial peran ibadah maliyah dalam mempererat ukhuwah, mengurangi kemiskinan, dan mewujudkan keadilan sosial. Yang pertama, pengertian ibadah maliyah. Ibadah maliyah merujuk pada semua tindakan kebaikan bersifat material dan sosial yang diperintahkan oleh syariat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Secara terminologis atau kata, maliyah berasal dari akar kata yang menunjukkan hal-hal yang menyangkut harta, manfaat sosial, dan kewajiban finansial yang berbentuk ibadah. Landasan syar'inya dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah dan At-Taubah, dan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan kewajiban menunaikan hak-hak harta kepada yang berhak. Cakupan praktif meliputi pengelolaan harta sesuai ketentuan seperti zakat, pemberian sukarela seperti infak sedekah, wakaf, dan bentuk solidaritas finansial lain yang mengikat secara moral dan sosial. Dalam macam-macam ibadah maliyah, dalam praktik ibadah maliyah terbagi menjadi beberapa jenis utama. Yang pertama adalah zakat. Zakat adalah kewajiban bagi yang memenuhi nisab dan haul untuk membersihkan harta serta membantu mustahik dengan tujuan redistribusi kekayaan dan membersihkan jiwa serta mengurangi ketimpangan. Yang kedua adalah infak. Infak adalah pengeluaran harta jalan Allah tanpa batasan jumlah, sering bersifat rutin atau situasional untuk kebaikan umum. Biasanya bersifat fleksibel dan dorongan keikhlasan. Yang ketiga adalah sedekah atau sodakoh. Sedekah mencakup segala bentuk kebaikan yang diberikan, termasuk senyuman, bantuan, atau materi. Lebih luas dari infak, yang mana menekankan niat dan dampak. Yang keempat, ada wakaf. Wakaf adalah penyerahan harta tetap untuk manfaat berkelanjutan, misalnya seperti masjid, sekolah, sumur, yang mana manfaatnya itu jangka panjang bagi umat. Yang kelima adalah bantuan sosial dan zakat fitrah, termasuk zakat fitrah, bantuan darurat, santunan yatim, dan program kebaikan komunitas yang bersifat vulnerable dan atau target. Selanjutnya adalah perbandingan singkat antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dari segi aspek zakat, infak, atau sedekah dan wakaf adalah dari segi hukum. Hukum zakat adalah wajib bagi yang memenuhi syarat, sedangkan hukum infak dan sedekah adalah sunnah, yang mana dianjurkan infak bisa
bisa juga wajib dalam konteks nafkah, sedangkan hukum wakaf adalah sunnah kuat atau dianjurkan, bisa menjadi ibadah jariah seperti membangun masjid, membangun sekolah, atau membuat sumur. Selanjutnya adalah tujuan zakat adalah redistribusi kekayaan dan pembersihan harta, sedangkan tujuan infak dan sedekah adalah dorongan sosial dan kebaikan spontan. Serta tujuan wakaf adalah manfaat berkelanjutan bagi masyarakat yang menggunakan yang memanfaatkan harta tersebut atau masjid atau sekolah atau sumur yang dibangun tersebut. Selanjutnya adalah sasaran. Sasaran zakat adalah mustahik yang ditetapkan syariat seperti anak yatim, janda, orang fakir dan miskin dan lain sebagainya. Sedangkan sasaran infak atau sedekah itu bersifat umum, bisa siapa saja yang membutuhkan. Sedangkan sasaran wakaf adalah lembaga atau layanan publik seperti sekolah dan masjid. Durasi manfaat zakat itu periodik sesuai distribusi. Kalau distribusinya banyak atau zakatnya banyak, maka durasi manfaatnya bisa lebih lama. Sedangkan durasi manfaat infak dan sedekah itu sementara atau segera, seperti senyum itu hanya sementara. Durasi manfaat wakaf itu lamanya bisa turun-temurun selama wakaf tersebut masih ada dan masih dimanfaatkan oleh masyarakat, maka durasi manfaatnya masih bisa berjalan walaupun orang yang berwakaf itu sudah meninggal. Perbandingan ini membantu memahami kapan dan bagaimana tiap bentuk diterapkan secara praktis dalam kehidupan komunitas. Urgensi ibadah maliyah. Ibadah maliyah bukan sekedar tindakan ekonomis. Ia bersifat strategis dan normatif bagi umat. Urgensinya meliputi yang pertama, menegakkan keadilan sosial seperti mengurangi jurang kaya atau miskin melalui mekanisme syariat. Yang kedua, menjaga berkelanjutannya komunitas seperti pendanaan masjid, pendidikan, layanan sosial lewat wakaf dan sedekah. Selanjutnya adalah memenuhi kewajiban moral yang mana menunaikan hak-hak orang lain atas harta sesuai petunjuk agama. Adapun stabilitas ekonomi mikro seperti bantuan langsung membantu keluarga rentan bertahan dari guncangan. Praktisnya komunitas yang aktif dalam ibadah maliyah menunjukkan indikator kesejahteraan sosial yang lebih baik, seperti rendahnya angka kelaparan, meningkatnya akses pendidikan, dan kohesi sosial yang kuat. Selanjutnya adalah hikmah menjalankan ibadah maliyah. Yang pertama adalah pembersihan jiwa dan harta. Dengan memberi, seseorang belajar melepas sifat kikir, menumbuhkan keikhlasan, dan merasakan bahwa harta adalah amanah yang harus dikelola dengan benar. Yang kedua adalah meningkatkan rasa empati, yang mana aktivitas sosial mendorong sensitivitas terhadap penderitaan orang lain sehingga lahir solusi kolektif yang manusiawi. Yang berikutnya adalah keberkahan dan ketenangan. Secara spiritual, memberi itu membawa keberkahan pada rezeki dan ketenangan batin, yang mana sebagaimana janji yang diulang dalam banyak ayat dan hadis. Berikutnya adalah pemberdayaan masyarakat. Dana yang dikelola dengan baik seperti wakaf produktif dan program mikro dapat mendorong kemandirian ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Yang terakhir adalah pahala berkelanjutan atau pahala jariah, yaitu amal berupa infrastruktur, pendidikan, atau fasilitas umum yang menjadi amal jariah yang pahalanya mengalir meski pemberi telah tiada. Hikmah-hikmah ini menjembatani dimensi individu dan kolektif, yang mana menegaskan bahwa ibadah maliyah adalah ibadah hati sekaligus tindakan sosial. Selanjutnya adalah makna spiritual bagi kehidupan sosial. Diagram di atas menampilkan hubungan sebab akibat antara penguatan spiritual individu dan hasil sosialnya.
seperti niat ikhlas, memperkuat kualitas ibadah, yang mana tindakan menerjemahkan iman menjadi perbuatan nyata. Dampaknya yang mana meningkatkan rasa persaudaraan, berkurangnya kesenjangan, dan terciptanya masyarakat yang saling menjaga. Secara ringkas, iman yang hidup terlihat dari kehidupan material terhadap sesama, yang mana itulah makna spiritual ibadah maliyah. Praktik dan rekomendasi untuk komunitas. Yang pertama adalah pendidikan dan sosialisasi. Gelar kajian rutin seperti nisab, hitung zakat, perbedaan infak dan sedekah, dan potensi wakaf produktif, yang mana dipastikan setiap anggota memiliki kewajiban dan manfaatnya. Yang kedua adalah sistem pengelolaan dan yang transparan, seperti bentuk badan amil atau unit pengelola yang akuntabel, yang mana harus melakukan laporan pemanfaatan dana secara berkala kepada jamaah agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga, program prioritas harus fokuskan pada pendidikan anak yatim, bantuan pangan, pelayanan kesehatan dasar, dan skema pemberdayaan ekonomi mikro. Yang keempat adalah integrasi wakaf produktif, yang mana diarahkan wakaf ke proyek yang menghasilkan manfaat berkelanjutan, misalnya koperasi syariah, unit usaha pendidikan, sehingga manfaatnya terus mengalir. Yang kelima atau yang terakhir adalah budaya sedekah rutin. Galakkan kebiasaan infak harian atau mingguan di masjid dan komunitas untuk membangun solidaritas jangka panjang. Sebagai kesimpulan dan langkah tindak lanjut, intisari ibadah maliyah adalah perwujudan iman melalui pengelolaan harta untuk kebaikan sesama. Bentuknya beragam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tiap bentuk memiliki peran spesifik. Adapun urgensi dan hikmah ibadah maliyah mencakup dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Tindak lanjut yang disarankan yang pertama adalah dilaksanakannya sesi hitung zakat praktis di pengajian berikutnya. Yang kedua adalah bentuk tim pengelola donasi yang transparan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga, rancang satu proyek wakaf yang produktif di mana di komunitas sebagai pilot selama 1 tahun. Semoga kita bisa diberi kemampuan untuk beramal dengan ikhlas dan menjadikan harta sebagai sumber kebaikan untuk umat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, karena kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu murni datangnya dari saya. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.